Namanya adalah Fred Hoyle. Mungkin sering terdengar saat kita membicarakan kosmologi, bintang, dan asal-usul kehidupan. Tapi jarang sekali orang tahu bagaimana sebenarnya perjalanan Hoyle di awal karirnya. Dan dari seorang anak desa biasa dari Inggris, hingga menjadi sosok yang mengguncang dunia ilmu pengetahuan dengan ide-idenya yang absurd. Fred Hoyle lahir tahun 1915 Masehi di sebuah desa kecil bernama Gilstead di Inggris. Sejak kecil, Hoyle tumbuh di lingkungan yang sederhana. Ayahnya bekerja di industri kain, sementara ibunya seorang penjahit biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa anak desa ini nantinya akan menantang teori terbesar tentang alam semesta. Hoyle kecil punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia suka membaca buku sains, sering mengotak-atik hal-hal yang sederhana, dan selalu penasaran dengan benda-benda di langit ini. Pada malam-malam yang panjang di desanya dengan langit yang penuh bintang, menjadi sumber inspirasinya saat dia muda. Setelah sekolah dasar, Hoyle melanjutkan ke sekolah menengah dan ia sanalah bakat matematikanya menonjol. Gurunya bahkan menyadari secara Hoyle memahami angka dan logika berbeda dengan kebanyakan murid di sana. Namun satu hal yang membuatnya menonjol adalah sikap kritisnya tersebut. Hoyle tidak pernah puas dengan jawaban yang singkat saja. Ia selalu bertanya, kenapa bisa begitu dan apakah benar harus selalu begitu? Sikap inilah yang walaupun sering membuat gurunya pusing, justru menjadi fondasi awal karir ilmiahnya. Dengan kecerdasan, Hoyle berhasil masuk ke Cambridge University. Inilah adalah salah satu universitas paling bergengsi di dunia, terutama dalam bidang matematika dan fisika. Tapi disinilah juga Hoyle menemukan tantangan yang sangat besar. Di Cambridge, ia belajar teori-teori klasik tentang alam semesta. Sebagian besar ilmuwan saat itu percaya pada pandangan bahwa alam semesta sains tidak berubah, tidak berkembang, dan tidak ada bidang astrofisika. Pembahasan utamanya hanya serta bagaimana bintang bersinar saja, tanpa berpikir lebih jauh tentang apa yang terjadi di dalamnya. Namun Hoyle merasa berbeda, ada yang kurang sepertinya. Ia yakin bahwa tidak hanya bersinar, tapi juga melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Di awal karirnya, Hoyle mulai berani menulis tentang ide-ide yang aneh. Menurut banyak profesor saat itu, ia berpendapat bahwa bintang adalah tempat lahirnya unsur-unsur kimia. Dengan kata lain, bintang bukan sekedar bola gas saja yang panas, tapi sebuah pabrik kosmik yang menciptakan unsur seperti karbon, oksigen, bahkan besi, unsur yang akhirnya membentuk kehidupan di bumi ini. Bayangkan saja waktu itu teori itu terdengar terlalu berani. Banyak profesor senior dunia menolak mentah-mentah gagasan Hoyle. Mereka menganggapnya hanya spekulasi tanpa dasar, tapi Hoyle tidak menyerah. Maju dia. Hoyle menekuni riset. Ia memanfaatkan matematika untuk menjelaskan bagaimana reaksi nuklir bisa terjadi di dalam bintang tersebut. Nah, di awal karirnya tersebut, dia bereksperimen masih terbatas, jadi ia bisa mengandalkan perhitungan teori, dan disinilah ketekunannya terlihat. Tiap malam, Hoyle menghabiskan waktu untuk menulis rumus-rumus, mencoba memodelkan bagaimana hidrogen diubah menjadi helium, lalu bagaimana bintang bisa melahirkan unsur lebih berat. Proses yang kita kenal hari ini sebagai molecular atau pembentukan unsur dalam bintang. Hal menarik dari Hoyle adalah caranya berbicara. Ia tidak suka bertele-tele. Ia sering berbicara lugas, bahkan kadang terdengar kasar. Tapi justru inilah yang membuatnya berbeda. Hoyle percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh mengikuti arus hanya karena mayoritas ilmuwan saja. Berkata begitu, begini, sains adalah soal bukti, logika, dan keberanian berpikir. Dia berpandangannya tuh berbeda. Di awal tahun 1940-an, Hoyle mulai menulis makalah-makalah tentang asal-usul bintang. Namun publikasi ini tidak langsung diterima. Banyak yang meremehkan, bahkan ada yang menolak dimuat di jurnal besar. Tapi Hoyle tetap konsisten. Dia mengajar di Cambridge sambil terus mengembangkan ide-idenya. Murid-muridnya mengingat Hoyle sebagai dosen yang tidak suka menghafal teori lama, melainkan selalu mendorong mereka untuk berpikir dari nol. Dari awal karir yang penuh tantangan tersebut, Hoyle akhirnya menemukan jalannya. Penolakannya terhadap teori sains, keberaniannya menyodorkan ide baru tentang bintang, dan ketekunannya di bidang kosmologi membuatnya dikenal luas. Bahkan istilah Big Bang yang sekarang sangat populer awalnya justru muncul dari mulut Hoyle itu sendiri, walaupun dengan nada mengejek. Ia sebenarnya tidak percaya pada teori ledakan besar tersebut, tapi ironisnya istilah yang dia lontarkan tersebut menjadi teori yang kini diterima di mana-mana.